Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Alhamdulillah. Ya, karena dengan kita berdoa, insya Allah kita diberi kelancaran dalam pelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita masuk materi, absen dulu ya. Perhatikan namanya. Zobri Zaidan. Ada Ibu. Ya. Rifki. Ada Ibu. Adit. Ada Ibu. Hilalul. Ada Ibu. Nabiul Hadi. Ada Ibu. Hafsa. Ada Ibu. Nur Anissa. Ada Ibu. Salsabila. Ada Ibu. Adil Mutawakkil. Ada Ibu. Baim Saputra. Ada Ibu. Adit Zainul. Ada Ibu. Reski Kurniawan. Ada Ibu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya. Perhatikan ke depan. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga. Tetapi sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, ada di papan tulis. Dengan mengamati teks, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Kedua, dengan mengamati teks tentang masalah, siswa dapat menuliskan kalimat saran dengan tepat. Dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan caca yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bidan dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Terakhir, dengan mengenal bidan dan warna dasar, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan tepat. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kewajiban dan hakku. Ibu akan menjelaskan apa itu kewajiban, apa itu hakku. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan, apakah kalian, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan hak? Dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut kalian sendiri, apa itu hak? Contohnya kalian seorang anak. Apa hak kalian di rumah? Apa kira-kira? Tidak ada yang tahu? Tidak ada? Kalau begitu, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu hak, apa itu yang dimaksud dengan kewajiban. Perhatikan, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan hak. Hak kita sebagai anak yaitu untuk mendapat apa? Dari orang tua. Hak kita sebagai anak untuk mendapat pendidikan yang lebih layak dari orang tua. Apa itu kewajiban? Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Apa? Ya, coba Adil. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita sebagai orang Muslim, apa kewajiban kita? Apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim. Iya, jadi itulah pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh kita sejak lahir. Kalau kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sudah paham tentang hak dan kewajiban? Sudah? Iya, kalau begitu kita melangkah ke materi tentang kewajiban dan hakku bertetangga. Ya. Siapa di sini yang mempunyai tetangga? Yang punya semua tetangga? Iya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kalau kita mempunyai tetangga. Perhatikan ke papan tulis. Hidup berdampingan dengan tetangga. Orang yang bertempat tinggal di dekat kita disebut dengan tetangga. Iya, itulah yang dimaksud dengan tetangga. Orang yang bersebelahan dengan rumah kita, itu yang dimaksud dengan tetangga. Dia seumpama mereka bukan keluarga kita, tetapi mereka orang terdekat dari rumah kita. Iya. Kita harus saling mengenal dengan tetangga. Siapa di sini yang tidak kenal tetangganya? Kenal semua? Alhamdulillah kalau kenal semua. Apalagi kita di sini hidup di perkampungan, ya pasti kita kenal semua dengan tetangga kita kan? Ya. Kita juga harus berlaku baik kepada tetangga. Ya, jangan malah bermusuhan dengan tetangga. Ya, harus berlaku baik. Apalagi kita harus bersyukur dapat hidup berdampingan dengan tetangga. Ya. Kita harus bersyukur karena seandainya kita tidak punya tetangga, kita hidup sendirian. Contohnya kita hidup di hutan, pasti tidak punya tetangga kan? Iya, bagaimana kira-kira kalau kita tidak punya tetangga? Kalau kita ingin meminta tolong, kita tidak bisa meminta tolong kepada tetangga kita. Karena walaupun kita banyak keluarga, tetapi keluarga kita jauh, ya, kita tidak bisa minta tolong pada saat itu. Kalau kita mendapat musibah, yang kita panggil itu pasti tetangga terdekat kita. Iya. Selanjutnya, ya, bermain dengan tetangga. Siapa di sini yang suka bermain dengan tetangganya? Ya, kita harus bersyukur kalau kita bisa bermain dengan tetangga. Iya, jangan malah bermusuhan, jangan malah berkelahi dengan tetangga kita. Karena kalau kita berkelahi, contohnya kalian anak-anak ini berkelahi dengan tetangga kalian. Orang tua masuk-masuk, orang tua bisa juga berkelahi. Kalau bapak kalian berkelahi bagaimana? Iya. Mereka berhenti kalau ada yang sakit, sudah ada yang meninggal. Iya. Jadi kita harus bersyukur hidup atau bisa bermain dengan tetangga. Jangan sampai bermusuhan, bertengkar. Orang tua juga bisa bertengkar gara-gara kita. Iya, gara-gara kita. Selanjutnya, ya perhatikan. Di sini Ibu punya gambar, contoh gambar hidup bertetangga. Inilah contoh gambar hidup bertetangga. Ada beberapa warga yang terlihat di sini. Mereka saling menyapa, anak-anak saling
hidup rukun dalam bertetangga. Paham? Oke. Percakapan antara anti dan ibunya. Judulnya Temanku Tetangga Baruku. Siapa yang berani membaca percakapan di atas? Ya, coba Anissa dan Salsabila di tempatnya saja berdiri bercakap. Anissa sebagai anti, Salsabila sebagai ibu. Silahkan. Ibu, kamu pasti senang punya teman dekat rumah. Anti, iya Bu, kata Bu Guru kita seharusnya mengenal tetangga. Ibu, betul Anti, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita. Anti, iya Bu, aku senang berteman dengan Ayu. Ia pandai menyanyi, suaranya sangat merdu. Ibu, sebaiknya kamu ajak dia main ke rumah Anti. Kenalkan kepada ibu dan ajak dia main bersama. Anti, baik Bu, terima kasih sudah mengizinkanku bermain bersamanya. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Anissa dan Salsa. Ya, silakan dulu nak. Ya, itulah tadi percakapan yang dibacakan oleh teman kalian. Telah menyimak teks percakapan antara Anti dan ibunya. Pada teks percakapan yang kalian baca tadi terdapat beberapa kalimat saran. Ya, apa itu kira-kira yang dimaksud dengan kalimat saran? Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran atau pendapat orang lain terhadap orang lain yang pendapatnya untuk kebaikan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kalimat saran. Contohnya apa? Perhatikan di percakapan. Di situ ada kata-kata sebaiknya kamu ajak temanmu bermain ke rumah. Itu contoh kalimat saran. Contoh kedua apa? Sebaiknya kalian belajar bersungguh-sungguh. Itu juga contoh kalimat saran. Ya, contoh kalimat saran yang diberikan oleh orang lain terhadap kalian. Paham? Ya, paham tentang kalimat saran? Ya, kalau begitu kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Perhatikan ke depan. Berbagai bangun datar pada karya seni rupa. Siapa yang bisa bacakan? Siapa? Coba Nabil Hadi. Ya, silahkan. Baca di situ nak. Dilihat? Bisa dibaca? Ya, silahkan. Berdiri di tempatnya ya. Berbagi bangun data pada karya seni rupa. Kamu telah mengenal tentang unsur rupa karya seni rupa. Ada unsur garis, Sampai sini saja. garis, bidang, bentuk, dan warna. Kali ini kamu akan belajar Berbagai berbagai bidang. bidang. Bidang datar sering juga disebut dengan bangun datar. Ya, beri tepuk tangan pada temannya. Ya. Kalian telah mengenal tentang unsur rupa karya seni rupa. Ada unsur garis, bidang, bentuk, dan warna. Kali ini kalian akan belajar berbagai bidang datar. Bidang datar sering juga disebut dengan bangun datar. Bangun datar dapat ditemui di lingkungan sekitar. Di sini ibu nya gambar
Ya, perhatikan. Ada persegi panjang. Yang warna merah itu persegi panjang. Ini warna apa? Biru. Persegi empat. Yang hijau lingkaran. Yang kuning segitiga. Yang warna biru di bawah namanya trapesium. Yang merah jajar genjang. Biru belah ketupat. Yang ini namanya layang. Yang biasa kalian iya, layang-layang, bentuk layang. Iya. Sudah tahu semua warna-warnanya? Iya. Ada warna merah, ada warna biru, hijau, kuning. Iya. Inilah berbagai bangun datar pada karya seni rupa. Kita lanjutkan ya. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Siapa di sini yang sudah paham tentang perkalian? Sudah semua kan? Iya. Perkalian bilangan dituliskan seperti berikut. Perhatikan. Bilangan A dikali bilangan B sama dengan hasil perkaliannya. Contohnya, bilangan A itu 2 dikali bilangan B 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Iya, hasilnya 4. Iya. Contoh kedua. Bilangan A 4, bilangan B 5. Berarti 4 dikali 5. 4 kali 5 berapa? Berapa? 20. 4 kali 5 20. Ya, jika diketahui hasil perkalian, kita bisa menentukan bilangan A dan bilangan B. Ya, di sini yang diketahui hasilnya. Contoh 20. Contohnya 20. Berarti perkalian berapa yang hasilnya 20? Yang Ibu sebutkan tadi. 4 kali. Iya. Bilangan A-nya 4, bilangan B-nya 5. Hasilnya 20. Paham? Oke. Jadi, itulah cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Ya. Kita telah menyimak teks percakapan antara Anti dan ibunya. Pada teks percakapan yang kalian baca tadi, terdapat beberapa kalimat saran. Ya, apa itu kira-kira yang dimaksud dengan kalimat saran? Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran atau pendapat orang lain terhadap orang lain yang pendapatnya untuk kebaikan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kalimat saran. Contohnya apa? Perhatikan di percakapan. Di situ ada kata-kata sebaiknya kamu ajak temanmu bermain ke rumah. Itu contoh kalimat saran. Contoh kedua apa? Sebaiknya kalian belajar bersungguh-sungguh. Itu juga contoh kalimat saran. Ya, contoh kalimat saran yang diberikan oleh orang lain terhadap kalian. Paham? Ya, paham tentang kalimat saran? Ya, kalau begitu kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya.
Perhatikan ke depan. Berbagai bangun datar pada karya seni rupa. Siapa yang bisa bacakan? Siapa? Coba Nabil Hadi. Ya, silahkan. Baca di situ, nak. Dilihat? Bisa dibaca? Ya, silahkan. Berdiri di tempatnya. Ya. Berbagi bangun datar pada karya seni rupa. Kamu telah mengenal tentang unsur rupa karya seni rupa. Ada unsur garis, Sampai sini saja. garis, bidang, bentuk, dan warna. Kali ini kamu akan belajar Berbagai berbagai bidang dasar sering juga disebut dengan bangun datar. Ya, beri tepuk tangan kepada temannya. Ya. Kalian telah mengenal tentang unsur rupa karya seni rupa. Ada unsur garis, bidang, bentuk, dan warna. Kali ini kalian akan belajar berbagai bidang datar. Bidang datar sering juga disebut dengan bangun datar. Bangun datar dapat ditemui di lingkungan sekitar. Di sini Ibu punya gambar. Ya, perhatikan. Ada persegi panjang. Yang warna merah itu persegi panjang. Ini warna apa? Biru. Persegi empat. Yang hijau lingkaran. Yang kuning segitiga. Yang warna biru di bawah namanya trapesium. Yang merah jajar genjang. Biru belah ketupat. Yang ini namanya layang. Yang biasa kalian iya, layang-layang, bentuk layang. Iya. Sudah tahu semua warna-warnanya? Iya. Ada warna merah, ada warna biru, hijau, kuning. Iya. Inilah berbagai bangun datar pada karya seni rupa. Kita lanjutkan ya. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Siapa di sini yang sudah paham tentang perkalian? Sudah semua kan? Iya. Perkalian bilangan dituliskan seperti berikut. Perhatikan. Bilangan A dikali bilangan B sama dengan hasil perkaliannya. Contohnya, bilangan A itu 2 dikali bilangan B 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Iya, hasilnya 4. Iya. Contoh kedua. Bilangan A 4, bilangan B 5. Berarti 4 dikali 5. 4 kali 5 berapa? Berapa? 20. 4 kali 5 20. Ya, jika diketahui hasil perkalian, kita bisa menentukan bilangan A dan bilangan B. Ya, di sini yang diketahui hasilnya. Contoh 20. Contohnya 20. Berarti perkalian berapa yang hasilnya 20? Yang Ibu sebutkan tadi. 4 kali. Iya. Bilangan A-nya 4, bilangan B-nya 5. Hasilnya 20. Paham? Paham?
Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Dan satu, tentang hak dan kewajiban bertetangga. Dua, tentang bangun datar pada unsur seni rupa. Tiga, perkalian dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Ya, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang percakapan antara ibu dan anti, tentang kalimat saran, apalagi tentang bangun datar antara unsur seni rupa, dan terakhir tentang perkalian dua bilangan bulat yang hasil kalinya diketahui. Ya, jadi sebelum ibu akhiri pelajaran kita hari ini, ibu harap kalian lebih bersungguh-sungguh belajar di rumah, karena di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus menjaga kesehatan. Ya, lebih rajin-rajin lagi belajar, jangan hanya rajin main game. Ya, tidak ada di sini kan yang sering main game atau banyak? Ya, dikurangi ya. Kalau habis belajar jangan main gamenya yang lama, belajarnya yang singkat. Ya, iya, belajarnya yang lama seperti yang Hilalul bilang, belajarnya yang lama. Bisa main game sebagai hiburan, tetapi sebentar ya, karena kalau cukup sekian pelajaran